Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfesisa Prodi ALKS kelas 1A akan mempresentasikan soal UTS praktek statistika bisnis, yaitu soal pertama menghitung banyaknya kelas pada distribusi frekuensi, kemudian soal yang kedua menghitung uji validitas dan reliabilitas. Langsung saja, di sini ada menentukan n maksimal minimal, range, jumlah kelas dan panjang kelas, kemudian ini tabel data. Langsung saja kita cari n jumlah data, yaitu ada 54, kemudian maksimal itu kita blok terlebih dahulu. Hasilnya 94 dan minimal kita blok, hasilnya 40. Kemudian range maksimal dikurangi minimal sama dengan 54. Kemudian jumlah kelas 1 ditambah 3,3 kali log 54 ya. Hasilnya 6,7, kita bulatkan menjadi 7. Kemudian panjang kelas itu range dibagi jumlah kelas itu 54 dibagi 7 sama dengan 7,7, kita bulatkan menjadi 8. Kemudian kita buat tabel interval kelas, yaitu 40, 47, 48 sampai 55, 56 sampai 63, 64 sampai 71, dan 72 sampai 79, 80 sampai 87, yang terakhir 88 sampai 95. Kemudian kita kelompokkan interval kelasnya, yaitu menggunakan rumus concatenate. Kemudian klik batas bawah kelas pertama. Kemudian kita klik batas atas kelas pertama. Kita klik bawah. Kemudian kita mencari frekuensi. Kemudian blok semua tabel. Lalu blok batas atas kelas. Hasilnya 5, kita klik ke bawah. Mohon maaf Pak, Excel saya bermasalah, nanti saya lampirkan jawabannya benar. Berikut data frekuensi yang benar yang dihitung secara manual oleh saya. Jadi jawaban nomor 1 itu yang pertama, jumlah pada tabel itu 54, maksimal 94, minimal 40, range-nya 54, jumlah kelas 6,7 kita bulatkan menjadi 7, kemudian panjang kelas 7,7 dibulatkan menjadi 8. Nah, selanjutnya pada penentuan interval kelas itu yang kelas pertama 40 sampai 47 itu frekuensinya 5. Kemudian kelas yang kedua 48 sampai 55 itu frekuensinya 4. Kemudian yang ketiga, kelas ketiga 56 sampai 63 frekuensinya 15. Kemudian kelas keempatnya 64 sampai 71 itu frekuensi 10. Kemudian kelas kelimanya
72 sampai 79 itu frekuensinya 10. Dia kelas ke-6-nya 80 sampai 87, frekuensinya 4. Kemudian yang kelas terakhir 88 sampai 95 itu frekuensinya 6. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu menghitung uji validitas. Yaitu pertama kita tentukan jumlah X pada masing-masing kelompok. Sama dengan 36, kita tarik ke kanan untuk menentukan hasil kelompok lainnya. Ya. Kemudian kita jumlahkan Y pada tiap respondennya. G1, G2, G3, G4 sama dengan 16, kita tarik ke bawah. Dia menentukan jumlah Y, itu kita jumlahkan semua Y tiap responden, hasilnya 141. Kemudian kita menentukan jumlah dalam kurung X kuadrat sama dengan tentukan tiap kelompok 40 kuadrat sama dengan 1600 dan 784 37 kuadrat sama dengan 1369. Kemudian kita menentukan jumlah X, Y pada masing-masing kelompok, yaitu yang kelompok pertama kita tentukan 4 kali 16 sama dengan 64, kita tarik ke bawah. Kemudian kelompok 2 kita kalikan 5 kali 16 dengan 80 dan tarik ke bawah. Kelompok 3 kita kalikan 3 kali 16 hasilnya 48, kita tarik ke bawah. Kemudian kelompok 4 kali 16 64, hasilnya kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan masing-masing kelompok tersebut. Kelompok pertama kita jumlahkan terlebih dahulu, itu hasilnya 567. Kemudian kelompok 2 kita jumlahkan, hasilnya 607. Dan kelompok 3 kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 451. Kemudian kelompok 4 kita jumlahkan sama dengan 584. Kita gunakan. Selanjutnya kita menentukan jumlah X kuadrat pada masing-masing kelompok, yaitu 4 kuadrat sama dengan 16, kita tarik bawah. Dan kelompok 2 kita angkat 5 kuadrat sama dengan 25, kita tarik bawah. Kemudian kelompok 3 kita kuadratkan, 3 kuadrat sama dengan 9, kita tarik bawah. Kemudian kelompok 4 kita kuadratkan juga sama 16, kita tarik bawah. Kemudian jumlah masing-masing kelompok tersebut. Kelompok pertama itu hasilnya 146. Kemudian kelompok 2 itu hasilnya, kita tarik dulu, ini 170. Kemudian kelompok 3 kita jumlahkan dengan 94. Kemudian kelompok 4
kita jumlahkan terlebih dahulu sama dengan 155. Kemudian kita menentukan jumlah Y kuadratnya. Itu yang pertama 16 kuadrat sama dengan 256. Kemudian kita tarik ke bawah. Dan jumlahkan. Sama dengan 2209. Kemudian kita menentukan N, jumlah respondennya itu sama dengan 10. Dan kita menentukan N jumlah XY yaitu 10 dikali jumlah XY pada tiap kelompok, yaitu yang kelompok pertama itu 5670, kemudian kelompok 2 10 dikali 6, nanti 6070, kemudian kelompok 3 10 kali 5, dan kelompok 4 kita kalikan. Selanjutnya kita menentukan N jumlah X kuadratnya, yaitu 10 dikali jumlah X kuadrat pada tiap kelompok. Kemudian kita hitung masing-masing kelompok. 10 kali 9. Selanjutnya kita tentukan N jumlah Y kuadratnya, yaitu 10 dikali 2209 sama dengan 22.090, kemudian dengan jumlah dalam kurung Y kuadrat yaitu 141 kuadrat sama dengan kemudian menentukan N jumlah XY kurangi jumlah X kali jumlah Y pada masing-masing kelompok. Kita jumlahkan dulu. Sama dengan 4.510 kali 28 Dan selanjutnya tentukan N jumlah X kuadrat kurangi jumlah dalam kurung X kuadrat, yaitu 1460 dikurangi kemudian tentukan jumlah masing-masing kelompoknya. Selanjutnya kita tentukan N jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah dalam kurung Y kuadrat pada masing-masing kelompok. Hasilnya 2209, kemudian kita hitung R uji validitasnya pada masing-masing kelompok, yaitu klik jumlah XY kurangi jumlah X kali Y-nya. Kita pakai rumus SQRT, kemudian kita klik N jumlah X kuadrat kurangi jumlah dalam kurung X kuadrat, kita kalikan N jumlah Y kuadrat kurangi jumlah dalam kurung Y kuadratnya, kita klik. Berikut hasilnya kita tarikkan ke samping, kemudian kita cari kriterianya, itu rumusnya IF, kita klik hasil lain tadi 0,2 itu sangat rendah,
kemudian if, klik lagi 0,4 itu sama sedang, kita if klik dan tinggi, kemudian if, kita klik lagi 1 sangat tinggi, kita enter, sama dengan sangat tinggi hasil kriteria tiap R, kita tarik ke samping, yaitu sangat tinggi semua. Berikut hasil akhir pada jawaban nomor 2, itu uji validitas Q1 itu 0,98, termasuk kriteria sangat tinggi, kemudian Q2 0,91, termasuk kriteria sangat tinggi juga, kemudian Q3 0,95, termasuk kriteria sangat tinggi, kemudian Q4 0,98, termasuk kriteria sangat tinggi. Jadi semua hasil uji validitas pada soal nomor 2 itu sangat tinggi semua. Lalu kita pindahkan data tabel respondennya ke SPSS, yaitu kita ke variabel view dulu, kita tentukan kelompok-kelompoknya, total, kemudian tentukan desimalnya menjadi 0 semuanya. Kemudian kita masuk ke data view-nya, kemudian kita salin data uji respondennya ya, yang di Excel kita pindahkan ke SPSS. Kemudian kita ke analyze, correlate, behavior, kita pindahkan ke variablesnya terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban uji validitas itu valid atau tidak valid dengan R hitung lebih besar dari R tabel itu valid, kalau sebaliknya R hitung lebih kecil daripada R tabel itu tidak valid. Langsung saja kita ke Q1, yaitu hasilnya 0,987. Kita ambil R tabelnya itu tingkat signifikansi untuk uji 2 arah, yaitu kita ambil kan jumlah respondennya itu 10, kita kurangin 2 yaitu 8, kita lihat di 0,05-nya itu hasilnya 0,631, itu berarti lebih kecil dari R hitung, maka Q1 itu valid. Kemudian Q2 hasilnya 0,915, kita lihat apakah valid atau tidak, yaitu jawabannya valid. Kemudian Q3 itu totalnya 0,957, kita lihat apakah valid atau tidaknya, yaitu valid. Kemudian Q4 itu totalnya 0,985, kita tentukan valid atau tidaknya, yaitu valid. Jadi semuanya itu valid, data yang valid. Selanjutnya kita tentukan uji reliabilitasnya, gitu. Kita scale reliability analysis, kita pindahkan ke items kecuali total ya,
Kemudian kita masuk ke statistics, klik scale if item delete, dan 2K test, continue, kita ke model alpha ya, oke. Berikut hasil reliability-nya, convert alpha-nya itu 0,971, karena datanya valid semua itu jumlah items-nya 4 ya. Berikut hasil selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.